sekarang pasti jauh lebih sedikit lagi persentasenya mujtahid itu. Apalagi tadi bahkan sekali Ustaz Sarwan menyatakan saya bukan mujtahid gitu. Nah sekarang kira-kira panduan buat kita orang awam ketika kita mencari masalah, kita punya masalah terus kita ingin mencari solusi. Misalnya di internet ada Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Kira-kira panduan untuk memilih mujtahid yang benar dan pendapat yang benar itu seperti apa, Ustaz? Oke. Saya tanya, waktu antum dulu belajar sholat pertama kali, diajarin apa saja rukun sholat? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Coba sebutin rukun sholat. Yang antum ingat ya? Yang antum ingat ya? Apa rukun sholat? Gitu. Enggak, yang ingat aja. Rukun sholat itu apa? Ingat. Pertama, Niat ya. Oke, niat. Betul. Dua, Takbiratul ihram. betul. Tiga, Al-Fatihah. betul. Empat, ruku. iya, pintar, udah itu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, saya tanya, di ayat berapa ada kata-kata itu? Di hadis yang mana ada kata-kata seperti itu? Siapa yang ngajarin rukun sholat begitu? Siapa? Ya Ustaz. Enggak, saya tanya, siapa yang ngajarin? Ya guru agama. Guru agama. Siapa yang ngajarin guru agama itu? Ya. Gurunya lagi kan? Oke. Kalau seandainya untuk permasalahan yang bukan turun-temurun seperti tapi permasalahan baru, misalnya apa ya, cloning tipe XYZ Ya. itu seperti apa? Baik, izinkan saya selesaikan dulu ya. Saya udah apa maksudnya? Oke, paham. Kalau yang itu saya nggak masalah. Oke, jadi gini, kalau ada permasalahan yang baru yang di zaman dulu belum dijawab, kita tetap bisa melihat dulu ke zaman dulu. Sebab para ulama di zaman dulu itu bukan hanya menjawab masalah, tapi juga membuatkan rumus. Pitagoras itu kan terkenal dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Waktu itu Pitagoras ya bikin rumusnya aja. Tapi hari ini kita pakai buat ngukur sudut segitiga siku-siku dalam keadaan apapun, gitu ya. Nah, seperti itu pula. Jadi kita kalau memutuskan perkara hari ini, yang pertama kita harus jadi orang yang ahli di bidang ijtihadnya itu dulu, walaupun tidak seperti para sahabat Nabi. Nah, yang kedua, kita bisa pakai rumus-rumus yang mereka buat, gitu. Contoh nih, yang paling gampang ya, apa hukum kopi luwak? Gitu. Kan tidak ada tuh dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam apa kan nggak ada. Tapi kita bisa pakai kaidahnya, segala yang keluar dari dua lubang kemaluan maka itu adalah najis, gitu. Itu rumus yang dibuat di masa lalu. Nah, itu bisa kita pakai, gitu. Cuma ada pengecualiannya. Menurut sebagian ulama, kalau keluarnya masih bulat, ya seperti orang menelan uang logam, lalu keluar berbentuk uang logam juga, maka dia bukan benda najis. Nah, itu kan kaidah-kaidah di masa lalu. Nah, di zaman sekarang, para ulama yang sebenarnya bukan level mujtahid ya, tapi dia sudah punya lah beberapa kadar keilmuan. Nah, dia bisa beristihad seperti itu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dibuat, gitu. Nah, oleh karena itulah maka para ulama di masa sekarang, ya saya boleh sebut misalnya yang sederhana ya, yang kita sudah akrab di telinga, misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu ya, contoh yang gampang. Ketika beliau ditanya tentang masalah-masalah kontemporer, kan dia punya fikih kontemporer ada 3 jilid gitu ya. Antum kalau baca itu akan bisa lihat bahwa beliau tidak menjawab langsung halal haram, nggak begitu. Tapi beliau bacakan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya, dalil-dalil secara umum, hadis-hadisnya, lalu studi tentang kesahihan hadis itu, kemudian aqwalul fuqaha di masa lalu yang terkait dengan hukum yang ada di zaman sekarang. Abu Hanifah bilang begini, Malik bilang begini, Syafi'i bilang begini, prinsip-prinsip itu semua disebutkan sampai kemudian akhirnya dia bilang, wallahu a'lam, tapi saya cenderung pada pendapat yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa mempelajari alur urut-urutannya. Oh, gitu ya. Walaupun Yusuf Qaradawi pun bukan satu-satunya orang yang paling benar. Bisa saja pendapat itu disanggah oleh ulama yang lain. Karena prinsipnya yang namanya hukum fikih atau fatwa itu memang bisa saja benar, bisa saja tidak benar, gitu. Nah, tugas kita hari ini bukan membandingkan mana yang paling benar,
Tapi kita bertugas pada hari ini, silahkan pilih mana yang paling cocok buat kondisi kita. Nah gitu. Kalau cari yang paling benar, kebenarannya relatif. Bisa benar, bisa juga tidak benar untuk tempat kita. Kayak tadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan yang paling benar, ya, kunut subuh. Kalau paling benarnya. Tapi kenapa dia tidak kunut? Karena nggak cocok. Kalau pendapat itu diterapkan di medan itu, maka beliau gantilah, beliau tidak kunut. Itu tugas kita seperti itu. Bukan mencari yang paling benar, tapi mencari yang paling cocok untuk kondisi medan situasi tertentu. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Ustaz, yang pertama saya ingin menceritakan satu kondisi teman saya dan mohon fatwa Ustaz. Saya bukan mustahil dan bukan mufti. Iya, teman saya Yang saya akan menceritakan saja. Menurut saya begini sih, dia begini. Alhamdulillah. Teman saya ini orang Indonesia. Beliau bekerja di sini. Kemudian beliau menikah dengan muslimah Jepang. Nah, beliau sudah berencana akan pulang ke Indonesia bersama istri beliau. Artinya akan menetap di Indonesia. Hanya saja beliau belum memutuskan kapan, tahun berapa. Nah kemudian karena beliau bekerjanya di, memang bidang pekerjaannya itu istilahnya kerja yang di pabrik gitu ya Ustaz ya. Nah sehingga beliau sering mengalami kesulitan untuk sholat Jumat. Nah kondisinya adalah dari rumah beliau ke masjid di masjid itu bisa terjangkau dengan kendaraan, tetapi kalau itu dilalui itu akan mengakibatkan keberatan di pekerjaannya di pabrik. Di Jepang? Ya di Jepang. Nah di masjid ini itu yang sholat itu hampir seluruhnya adalah mahasiswa asing yang tidak hendak menetap di sini. Mereka akan pulang ketika masa studinya selesai. Tapi ada orang yang Jepang asli yang Muslim, tapi itu cuma satu orang. Nah, kemudian teman saya ini, dia kalau masih bekerja di pabrik, jelas dia harus memilih antara bekerja nggak bisa Jumatan atau Jumatan nggak bisa kerja. Akhirnya beliau keluar cari tempat kerja baru. Alhamdulillah ada, tapi itu kerjanya makin berat. Tapi Jumat bisa libur karena bosnya Muslim. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang saya baca selama ini itu ada status musafir, ada status mukim ghairu mustautin, ada mukim yang mustautin. Wah itu mustahil tuh kalau ngomong begitu. Bukan Ustaz, saya mengutip saja pendapat para ulama. Ya artinya udah pinter itu berarti, udah bisa membedakan antara tiga hal itu. Nah, udah pinter itu. Nah yang saya tahu ulama sepakat bahwa yang mukim mustautin wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka mensyaratkan jumlah tertentu untuk bisa sahnya. Nah, yang saya belum paham adalah istri beliau ini jelas mukimah mustautina, seorang Jepang muslimah di sini. Tapi beliau bagaimana statusnya? Seperti itu Ustaz. Statusnya musafir atau mukim atau apa gitu ya? Musafir jelas bukan. Statusnya mukim mustautin atau bukan? Karena sebagian ulama membolehkan bagi mukim ghairu mustautin seperti kami ini untuk tidak Jumatan. Nah, kalau misalnya itu boleh, artinya beliau bisa milih kerja di pabrik lagi. Kalau nggak boleh, beliau tetap kerja di sini. Jadi itu pertanyaan saya Ustaz. Bagaimana status beliau? Ini yang pertama. Satu dulu lah. Gini. Jadi gini. Banyak pendapat dalam masalah ini. Kalau antum tanya saya, ini apa yang selama ini saya pakai saja. Bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Silakan dikoreksi. Semiu apa namanya bacanya? Correct me if I'm wrong. Ya. Gini. Rasulullah itu ketika aslinya orang di Mekah, dia hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah itu saya tanya, beliau mukim atau musafir atau mukim ghairu mustautin ketika dia pindah ke Madinah? Insya Allah mukim mustautin. Bedanya dengan mukim ghairu mustautin?
yang saya baca dari pendapat ulama itu, mungkin Muhammad Mustautin itu mereka punya rencana jelas akan meninggalkan tempat itu. Walaupun belum tahu kapan pastinya ya. Bukan, kalau belum tahu kapan pastinya itu termasuk musafir seperti Rasulullah ketika di Tabuk, kemudian Abu Hurairah ketika di Azerbaijan, juga yang lain, karena dalam jihad mereka nggak tahu, cuman menunggu gitu. Cuman artinya misalnya kayak kami ini, kami jelas periode beasiswanya 2 tahun. Setelah 2 tahun kami akan pulang. Baik, kalau gitu ini deh saya balik ya. Ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi itu menjamak sholat enggak sih? Mengqashar enggak di Madinah itu selama beliau tinggal di Madinah? Tidak. Karena kenapa? Karena untuk selamanya tinggal di situ ya. Iya. Oke, sip. Ketika Nabi kemudian suatu ketika datang ke Mekah untuk haji, kan beliau ke Mekah nih. Beliau menjamak apa tidak? Kalau menjamak saya tidak tahu, tapi kalau mengqashar iya. Selama di Mekah? Selama di Mekah, kemudian beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk 3 hari. Oke. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, apakah Rasulullah di Mekah itu cuma 3 hari itu saja kah atau lebih? Lebih sih. Selebihnya itu beliau menjamak qashar atau tidak? Iya. Menjamak qashar. Ingat saya yang kosongnya, kalau zamannya ingat saya cuma di Tabuk aja. Nah, gini. Kita luruskan sedikit ya. Jadi gini, ketika Nabi haji di tahun berapa? Tahun ke? Haji tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 itu ya, di tahun terakhir beliau hidup itu ya. Beliau menjamak dan juga mengqashar selama 4 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu di Arafah, tanggal 10, 11, 12, karena beliau nafar awal ya, jadi itu mengqashar dan menjamak. Nah, dalam konteks itulah dikatakan, itulah batasan orang yang visit sebentar saja, tidak stay, dia hanya just visit atasnya 4 hari. Tapi setelah itu Rasulullah tidak langsung pulang ke Madinah, beliau tetap overstay di Mekah, dan selama beliau overstay itu beliau tidak menjamaknya, juga tidak mengqashar. Disitulah terjadi nanti ada perang kemana lagi selama beliau ada di Mekah gitu. Kebetulan juga istri beliau Aisyah radhiyallahu anha haid saat itu, jika tidak bisa langsung tawaf ifadah, maka kata Rasulullah, ya sudah kamu tunggu saja sampai selesai haid, nanti baru tawaf ifadah. Nah, terpaksanya kan Rasulullah tidak bisa langsung pulang juga ke Madinah. Ya, masa dia pulang sendirian, istrinya kan nggak mungkin, ditunggu juga di sini. Dan dari situlah para ulama umumnya, lepas tadi ada sedikit perbedaan pendapat, mereka mengatakan orang kalau cuma visit 4 hari itu, selama 4 hari itu dia boleh menjamak mengqashar, karena dia bukan mustautin ya, juga bukan muqim dalam arti yang sebelumnya. Dia hanya muqayyad saja, hanya mampir saja. Kayak saya ini sekarang, saya ini beberapa hari ini saya masih jamak qashar. Kenapa? Karena saya nggak lama di sini ya. Dalam tiket saya tiba di Tokyo di tanggal 2 Mei. Kemudian tanggal 3 itu adalah hari pertama saya. Tanggal 3, 4, 5, 6. Dan tanggal 7 itu saya sudah musafir lagi. Jadi selama saya 4 hari di Tokyo, di luar hari kedatangan dan hari kepulangan, saya adalah orang yang boleh menjamak dan mengqashar. Tapi kalau saya overstay tanggal 7, 8, 9, 10, saya tetap ada di Tokyo ini. Kalau mengacu pada sirah nabawiyah itu sudah sholat itmam, artinya dia sudah bukan musafir lagi, tidak berhak lagi mengambil rukhsah, qashar dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa di Tabuk Nabi sampai berhari-hari? Ada yang mengatakan 16 hari, ada yang mengatakan bahkan sampai 6 bulan. Karena tadi seperti aku bilang, itu perang, dalam arti tidak di dalam sebuah wilayah hunian masyarakat. Kayak kalau kita di zaman sekarang, di atas gunung, di padang pasir, di tengah lautan, di offshore, gitu kan? Itu kan bukan wilayah hunian. Di tempat-tempat yang tidak wilayah hunian itu sudah tidak berlaku lagi yang namanya muqim. Maka orang yang tinggal fil badiyah, tinggal di badiyah itu maksudnya di daerah yang tidak berpenghuni begitu ya. Itu memang tidak ada kewajiban sholat Jumat dan dia wajib menjamak qashar karena jodohnya adalah musafir. Gitu. Kita nggak bicarakan itulah. Kita bicara di tempat yang memang ada waton di sini. Ini kan waton, ini kan negeri gitu kan. Orang ada komunitas dan sebagainya. Ya, artinya kalau memang antum mau tinggal di Jepang dalam waktu 4 tahun, antum tidak boleh jamak qashar.
karena antum bukan musafir selama 4 tahun itu. Walaupun ada niat mau kembali lagi, tapi batasnya cuma 4 hari itu aja sebenarnya. Ini kalau menurut jumhur fuqaha gitu ya, jumhur ulama. Tapi ingat, tadi saya katakan jumhur itu juga ada yang tidak sama. Misalnya pendapat Az-Zahiri. Pendapat Dawud Az-Zahiri itu mengatakan bahwa ala mutlaqis safar. Gitu. Jadi kalau saya merasa saya musafir, ya udah saya jamak qashar karena saya merasa musafir. Cuman kalau begitu keran itu dibuka, ya semua orang bisa aja jamak qashar dari aneks ke guru saya ke sini 1 kilo itu saya musafir gitu. Jadi musafir dulu ujung-ujungnya. Kenapa? Karena batas safar itu tergantung kita, terserah kita. Jadi kacau kan? Maka para ulama itu membatasi safar itu ada jaraknya dan juga ada periodenya. Ketika dia visit di satu titik overstay, nah dia sudah bukan musafir lagi. Dia wajib untuk sholatnya tidak lagi dia qashar dan seterusnya. Itu menurut jumhur dan itu menurut Zahiri. Wallahu a'lam, antum ikut yang mana terserah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin Anda perlu koreksi sedikit. Ya. Yang saya tahu Ustaz, pembahasan musafir dan mungkin ini terkait puasa, membasuh, mengusap sepatu dan sebagainya. Cuma mungkin karena sedikit ya baru yang saya baca, saya tidak menemukan pembahasan mustautin atau ghairu mustautin selain dalam masalah salat Jumat. Dan saya menanyakan masalah salat Jumat saja, bukan jamak qashar. Sehingga sebab yang saya baca kutipan dari perkataan Imam Nawawi, Syafi'iyah itu mengunggulkan pendapat bahwa mungkin ghairu mustautin tidak wajib sholat Jumat, tapi karena statusnya mungkin wajib juga sholat itmam. Nah, mohon koreksi kalau memang itu benar. Jadi dalam hal sholat Jumat ini kok saya menemukan kok mungkin itu dibagi 2 gitu. Ya, mustautin sama iya, sementara jamak qashar tidak. Pokok mungkin nggak boleh jamak qashar, kalau bukan mungkin baru boleh. Nah, yang saya tanyakan tadi, teman saya jelas mukim, yang teman saya istrinya orang Jepang. Tapi apakah dia mustautin sehingga dia wajib sholat Jumat, atau tidak mustautin sehingga dia wajib itmam tapi nggak wajib sholat Jumat? Kalau dalam pandangan antum sampai hari ini, mal farqu bainal mustautin wa ghairul mustautin? Apa perbedaannya? Yang dalam pandangan saya sampai hari ini itu adalah azam dia untuk tinggal di situ selamanya atau tidak selamanya. Oh, gitu ya. Iya, artinya dalam pergantian musim sepanjang tahun itu dia akan di situ. Artinya dia tempat kembalinya kalau pergi itu di situ, maka dia mustautin. Gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong itu antum udah baca di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya Nawawi atau bagaimana? Saya membaca kutipan itu saya baca di Al-Fiqhul Islami wa Adillatun. Oh iya. Kemudian baca juga di ini situs Islamweb. Oke, iya. Nah, Islamweb itu mengutip pendapatnya Imam Nawawi. Ya. Saya kurang tahu apakah kutipannya Gini aja ya. Ini asik nih, cuman enaknya kita ngobrol berdua aja nanti ya setelah ini. Saya udah bikin catatannya Ustaz, mungkin Sip. Ntar kita diskusi ya di sini ya. Insyaallah. Sip. Oke, ya. Silakan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya masih seputar sholat Jumat tapi dalam konteks yang berbeda, Ustaz. Sebetulnya kan pandangan saya sebetulnya mengikuti pendapat yang bahwa kita selama kita tinggal di sini kita lebih dari 6 hari, berarti itu mungkin bermustahil ya. Jadi masih tetap wajib sholat Jumat. Nah, masalahnya ini di kampus sama kan di sekitar kampus itu nggak ada masjid. Masjidnya itu adanya relatif lebih jauh lah, tapi masih tertempuh dan jaraknya masih dalam 2 marhalah. Jadi masih bukan musafir kalau sana. Tapi kadang kan kami di Jumat ya itu masih ada kuliah dan selesai mungkin jam 12, ada kuliah lagi jam 1. Sehingga memang teman-teman di kampus itu ada organisasi mahasiswa muslim yang berasal dari berbagai negara. Nah, dalam hal ini kami sholat Jumatnya di kampus. Dan kalau saya kan
saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Dan jumlah, kalau dari segi jumlah yang sholat Jumat itu nggak sah karena nggak sampai 40 orang gitu ya. Nah, pertama adalah bagaimana kewajiban saya sekarang? Apakah saya tetap harus mengejar ke tempat sholat Jumat yang memenuhi syarat dan rukun mazhab Imam Syafi'i itu? Apakah saya bisa tetap di situ? Kalau selama ini saya siasati dengan selalu sholat duhur setelah sholat Jumat. Itu untuk jaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah lagi-lagi fikih lintas mazhab. Karena kan mahasiswanya berasal dari berbagai negara dan tentunya dari latar belakang mazhab yang berbeda-beda. Sementara kalau khutbah itu kan kalau khutbahnya rukunnya nggak, salah satunya itu kan nggak sah ya, sholat ibadah Jumat kita pun nggak sah. Kalau khotibnya teman kami itu bergiliran ya, berganti-ganti. Nah, kalau yang dari Malaysia itu mungkin kalau pakai mazhab Syafi'i saya masih bisa mengevaluasi dia syarat rukunnya masuk apa enggak gitu ya. Tapi kalau dari negara yang lain saya nggak tahu ini syarat rukunnya udah sesuai apa enggak, jadi khutbahnya sah apa enggak gitu kan. Karena bahasanya beda. Bahasanya kadang standarnya ada bahasa Inggrisnya masih, tapi kan syarat rukunnya kan saya awalnya sih saya kurang tahu kalau mazhab Hanafi itu syarat rukun khutbah apa, Malik itu apa, tapi akhirnya pun saya mencari tahu dan setelah saya tahu saya pun menemui masalah yang khutbah ini dari mazhab apa dia. Jadi saya nggak bisa mengevaluasi dia sah apa enggak khutbahnya. Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik nih. Saya senang nih ngobrol sama orang-orang begini nih. Orang-orang yang sudah paham gitu kan, cuma tinggal kalibrasi sedikit lah gitu ya. Jadi saya nggak usah terangin mazhab itu apa dan sebagainya, nggak nyambung. Ini aja. Sejarahnya dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Mekah, Madinah itu, kalau sholat maghrib itu nggak pernah sekali, tapi 4 kali. Pertama qomat khusus buat mazhab Hanafi. Hanafi sholat Hanafi. Yang lain enggak. Setelah itu baru Maliki sholat. Itu Syafi'i dan sebagainya. Itu dulu pernah kejadian seperti itu. Nggak enak banget kan dilihatnya kan. Sholat 4 kali diulang gara-gara masing-masing mengakui bahwa mazhabnya yang paling benar, yang lain salah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada kerukunan antar mazhab gitu, bukan kerukunan antar beragama gitu ya, gitu. Jadi itu sudah terjadi tafahum, saling memahami. Memang sih, kalau saya ini mazhab saya Syafi'i, khotibnya itu tidak baca hamdalah, tidak baca salawat, tidak baca petikan ayat Al-Quran, dan tidak baca Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Berarti kan kurang tuh rukunnya, berarti nggak sah. Berarti cuma saya juga nggak sah, gitu loh, ya kan? Tapi itu kan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang rukun khutbah itu ada 4, cuma Syafi'i sebenarnya. Di masa-masa yang lain nggak ada rukun khutbah itu. Harus begini, kecuali harus ada 2 kali khutbah gitu saja dengan duduk gitu. Tapi tidak ditentukan harus hamdalah, harus apa. Ada yang cuma minimal baca Quran, gitu misalnya. Nah, kalau kita sampai pada titik di mana itu tidak sah menurut saya, ya berarti kan sholat Jumat saya tidak sah juga kan. Oleh karena itu seperti yang antum lakukan tadi, antum melakukan sholat zuhur gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harusnya sedikit demi sedikit kita duduk bersama nih tentang mazhab-mazhab itu. Gimana caranya biar khutbah itu sah menurut 4 mazhab? Harusnya begitu. Jadi teman kita Pakistan yang Hanafi itu, yuk kita ajak duduk bersama. Teman kita yang Melayu kita ajak duduk bersama, biar nyambung. Jangan masing-masing fanatisme mazhabnya sendiri-sendiri. Biar khutbahnya itu bisa dapat semua. Itu idealnya nanti begitu. Tapi sebelum sampai pada titik ideal, kitanya pun juga jangan fanatisme mazhab juga. Jangan kemudian saya tidak akan pernah mau sholat Jumat di situ karena menurut saya tidak sah, gitu misalnya. Nah itu repot juga begitu. Nah maka tidak mengapa untuk sekarang ini kita ikut sholat Jumat di situ. Bahwa antum mau jaga-jaga sih boleh saja. Tapi ingat jangan sampai jadi fitnah. Maksud saya jangan sampai antum bilang begini, harus sholat zuhur setelah ini karena tidak sah sholat Jumat. Nah itu kan jadi masalah kan. Nah, gitu. Jadi kalau antum mau sholat zuhur juga boleh diam-diam, gitu. Buat diri pribadi saja, gitu. Tapi tampilkan kepada sesama umat Islam, oh saya menganggap sholat Jumat ini sah kok. Gitu. Ini contoh kecilnya saja begitu. Jadi tidak mengapa kalau menurut saya, ya. Sementara idealnya belum sampai kepada semua teman itu bisa kita ajak untuk tolong deh kalau daripada khatib ini, tolong hormati dong banyak mazhab ini, gitu ya. Setidaknya Anda bacalah Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Terus baca lagi ketika Al-Qur'an, qul huwallahu ahad gitu ya. Terus ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Terus yang terakhir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu aja minimal. Biar kita nih semua teman-teman yang dari Indonesia, Malaysia yang berbuat Syafi'i kita merasa nyaman gitu. Itu kalau pinter mengkomunikasikannya insya Allah bisa itu. Jadi bisa diumumkan, insya Allah sholat Jumat di tempat kita ini memenuhi standar 4 mazhab. Nah gitu. Cuma jumlahnya kurang, nggak sampai 40 ya? Nggak sampai. 20 pun nggak sampai. 20 juga nggak sampai. Nah itu juga ada satu tempat sebetulnya terjangkau sih. Kalau ke sana nggak sampai 1 jam ya. Cuma kalau ada kuliah itu nggak akan tercapai dan mungkin telat sholat Jumatnya juga. Itu di sebuah Petronas di perusahaan Malaysia itu banyak memang. Jadi kalau ke sana kalau secara mazhab Syafi'iyah pun udah sah. Ya itu bagaimana? Apakah saya harus mengejar ke sana atau tetap bisa sholat Jumat di kampus sebagaimana selama ini? Atau ganti mazhab? Atau bukan ganti mazhab, pinjem mazhab yang lain. Ya, gini aja. Kalau antum waktunya rada luang ke sono, gitu. Tapi kalau rada mepet ke sini, gitu aja. Jadi kita bukannya pelin-pelan, bukan apa gitu ya, bukan. Tapi kita menghargai semuanya mazhab-mazhab itu. Walaupun antum terlahir sebagai Syafi'i. Bahkan sebelum lahir pun antum sudah Syafi'i karena bapak antum Syafi'i, kakek antum juga sudah Syafi'i. Namanya saja Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Pesantrennya Asy-Syafi'iyah gitu kan. Jadi anaknya jadi Syafi'i tulen pangkat 3 gitu kan. Tapi tidak wajib pula harus selalu bersyafi'i-syafi'iyah itu. Ya, tidak harus gitu. Boleh-boleh saja pinjem. Nah gitu ya, bahwa ihtiyatan kalau antum punya waktu luang, antum mau ke tempat yang tadi bermadzhab Syafi'i, monggo. Tapi jangan salahkan teman-teman kita yang satu ini gitu. Dan kalau memang antum mau apa tadi ganti dengan salat zuhur, boleh juga. Tapi jangan kemudian salahkan orang yang tidak menggantinya. Itu yang paling wise, itu yang paling bijak gitu. Semoga nanti jumlah umat Islam di kampus antum lebih banyak lagi ya. Bukan cuma 20 orang tapi 20.000 orang gitu. Amin gitu ya. Gitu aja. Ustaz, itu saya takutnya kalau seperti itu termasuk dalam kategori talfiq bainal mazhab apa tidak gitu? Talfiq yang dibolehkan tuh ada. Tidak semua talfiq itu haram. Tidak semua talfiq. Ada talfiq yang dibolehkan. Ya gampangnya gini, tadi kan antum sholat zuhur. Saya nggak yakin kok antum sholat zuhur pakai mazhab Syafi'i semua. Pasti ada bau-bau Hanafinya di situ. Pasti ada unsur-unsur Malikinya. Tidak yakin, saya yakinnya gitu. Banyak juga loh tertalfik tanpa sengaja. Nah gitu ya. Tidak dalam rangka sekedar menghancurkan, kalau bahasa komputer itu kanibalisasi. Yang tidak boleh itu talfik itu adalah kanibalisasi. Itu yang nggak boleh. Contohnya gini, rukun nikah itu di tiap mazhab beda-beda. Di dalam mazhab Syafi'i, mas kawin itu bukan rukun gitu. Sedangkan di mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun. Nah di mazhab Maliki, saksi 2 orang itu bukan rukun. Nah kalau antum mix ketiganya itu, pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, itu nggak boleh di mix begitu, ya kan? Itu namanya talfik yang diharamkan. Tapi talfik ada yang boleh gitu loh. Ya bukannya tidak boleh, boleh gitu. Karena emang mau tidak mau terjadi talfikisasi dengan sendirinya. Talfikisme gitu, sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi talfik memang. Dan niat kita bukan mau merusak. Kalau yang tadi yang diharapkan memang dia kanibal, mau ya kanibal saja dalam ilmu komputer kan itu ya. Ini spare part apa, ini spare part apa, dicampur-campur gitu merusak gitu. Nah itu emang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Pak, segi pemahaman mengenai tahlilan Pak. Karena ada di beberapa daerah, pernah suatu di daerah ada musibah meninggal seorang warga, tapi ternyata di daerah tersebut masjid yang dekat itu adalah pemahamannya tidak perlu tahlilan gitu, sehingga padahal yang terkena musibah ini ingin mengundang, mengadakan tahlilan untuk keluarganya yang wafat gitu. Sehingga kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Karena seakan-akan kita tuh ini kok agama apa sebetulnya gitu, Islam saja apa gitu. Sehingga mereka sedang musibah, mereka sebetulnya ingin
dihibur katakanlah dengan ya doa, karena mereka beranggap dengan tahlilan itu adalah sesuatu yang membawa suatu kebahagiaan untuk yang wafat gitu. Tapi di satu sisi yang dari pihak jamaah sendiri itu mereka padahal lingkungan sekitar dia itu dekat rumah, sehingga kadang-kadang mereka terlalu kaku. Jangan kita lihat kaku tidak mau sama sekali karena mereka menganggap nggak bisa, itu bukan bagian saya, bukan selalu saya lakukan. Itu satu sisi dari segi antara masyarakat. Tapi satu sisi ada lagi Ustaz lihat ini di keluarga, sehingga ada satu keluarga yang orang tuanya meninggal, bapaknya nggak ternyata pemahaman si orang tua, ibunya ini tidak terlalu kuat gitu, pemahaman. Dia Islam, tapi memang pemahamannya tidak sederhana, tidak ngerti. Sedangkan si anak pemahamannya sudah cukup tinggi gitu, sehingga dia punya pemahaman ini dia harus pakai mazhab yang ini gitu, mazhab seperti tidak boleh tahlil gitu. Jadi maksudnya sampai karena menggunakan suatu keprihatinan dari si ibu. Kenapa? Anak sendiri tidak hadir dalam tahlilan orang tua gitu. Tapi begitu pernah kita tanyakan, dia beranggapan bahwa kalau kita hadir pada suatu pertemuan, katakan acara, di mana kita tidak sesuai mazhab kita, itu adalah sama aja ikut masuk ke kaum itu berdosa. Nah, bagaimana pandangan Ustaz Nah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ini mengangkat sesuatu yang sangat tahlilan ini masalahnya rada sensitif gitu. Kenapa jadi sensitif? Karena memang ya selama ini sudah terlanjur terjadi. Ada dua kubu yang nggak mau kalah, ngotot, ngeyel, dan akhirnya meruncing sampai kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang sudah terlalu jauh. Contohnya ini Bu ya, kemarin saya punya murid saya itu rupanya dari Persis gitu ya. Anak ini ya kuliah di Fakultas Syariah di alma mater saya. Dia nanya, Ustaz, saya kan tahu nih tahlilan urusannya kan khilafiyah lah ya. Dia tahu itu khilafiyah gitu, jangan diperdebatkan. Cuma gini Pak Ustaz, keluarga saya tuh belum bisa menerima bahwa ya ada yang bilang tahlil itu boleh, ada yang bilang tidak. Keluarga saya Persis, dia bilang, saya tidak bisa bicara agak bebas tentang ini khilaf. Nah, dia tanya, kiatnya apa ya biar saya bisa ngomong sama keluarga saya biar nggak terlalu meruncing begitu. Saya bilang, ya agak susah. Ini harus pergantian generasi. Ya, orang tuanya cetak seperti itu, lahir sebagai orang Persis. Belum lahir pun bapaknya sudah Persis gitu kan. Ya itu tercetak pada anaknya. Ya kan? Saya bilang, kamu itu sudah tercerahkan, udah bagus, sudah bisa bilang, oh itu khilafiyah. Tapi secara alam bawah sadar, ini soal tes ya. Kamu tuh karena lahir di keluarga itu, pasti masih ke bawah. Saya tanya, kalau ada peringatan orang meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, haul gitu ya, kan suka ada nasi. Kalau di Jakarta nasinya enak, masih kebuli ya. Saya tanya, boleh kamu sejak kecil dididik oleh orang tuamu ya, halal kan nasi? Oh haram Pak Ustaz. Tuh kan, haram kan? Siapa yang kasih tahu? Ya dari kecil dididiknya seperti itu. Iya kan? Nah sekarang gini, ada yang nganter nasi itu ke rumah, dimakan nggak? Dibuang ke tong sampah Pak Ustaz. Nah kan gitu loh. Itu siapa yang ngajarin buang ke tong sampah gitu? Ya emang dari didikan dari sebelumnya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah enggak Pak Ustaz, karena kita tahu itu mubazir, nggak boleh kan. Tapi kita juga tetap tidak makan Pak Ustaz. Nah terus ya kita cari orang-orang yang gelandangan gitu, yang orang pada Islamnya abangan gitu-gitu, biar mereka makan gitu. Lah berarti kan itu kan kalau dalam pandangan dia kan makan itu dosa. Berarti yang makan kan dosa juga dong. Ya nggak apa-apa kan dia Islam abangan Pak. Saya mikir bagaimana sebuah doktrin itu ditanamkan bahwa tahlilan itu haram, makanannya pun haram. Tapi saya ketemu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu nulis sebuah buku yang terkenal
Minhajul Muslim. Ternyata emang dia nulis di situ bahwa makanan yang dari hasil perayaan orang mati itu lebih haram dari babi. Itu loh, itu yang bikin jadi kita tuh berantem terus ya, karena ada yang apa ya? Ya saya sih nggak bilang kompor sih, tapi ya kayak gitulah gitu. Ya maka di sini pun ada reaksi juga gitu, reaksi lagi, nggak selesai gitu. Padahal kan masalahnya cuma sederhana, ya mestinya kan sederhana banget. Kalau ada yang kematian, ayo kita bantu kan gitu, sederhana kan. Tapi seandainya nih yang kematian kan banyak orang nih tamu, masa tamu nggak kita kasih minum ya? Ya walaupun air saja gitu. Logikanya kan kita nggak menyusahkan dia kok, airnya kadang-kadang juga dibantu oleh tetangga kanan kiri kan gitu ya. Harusnya tuh nggak usah jadi meruncing gitu. Tapi karena udah pakemnya seperti itu, di generasi tua-tuanya ya, itu jadi haram gitu. Nah jawaban saya sederhana Bu, ya tunggu pergantian generasi dulu. Tunggu pergantian generasi, iya. Dan pergantian generasi itu sudah mulai terjadi. Ketika bapak ibu saya berangkat ke Mesir di tahun-tahun 60-an gitu ya, berangkat pada saat itu 3 orang yang nantinya akan menjadi pemimpin 3 ormas besar bareng ke Mesirnya. Pertama Abdurrahman Wahid dari Jombang itu berangkat dia ke Mesir. Sebelumnya kan dia mondok di Kerapiak di Jogja. Yang kedua berangkat juga dari Jogja Ahmad Bashir, ya, Ahmad Azhar Bashir. Itu suatu hari nanti dia menjadi ketua PP Muhammadiyah. Dan dari Bandung berangkatlah seorang pemuda yang bernama Latif Mukhtar. Dia nanti akan jadi pemimpin Persis. Di Mesir 3-tiganya main bola bareng-bareng loh Bu. Itu putra mahkota semua itu, gitu kan. Nah setelah itu mereka pulang ke Indonesia, itu masing-masing jadi ketua Persis, ketua NU, ketua Muhammadiyah. Temen itu main bola, kayak kita di sini temen main di KMI gitu ya kan. Nah kalau merekanya di elitnya itu udah gak ada masalah. Yang rada-rada susah itu yang di desa Bandurejo pelosok sono itu loh, di balik Gunung Merapinya itu. Nah itu susah itu, karena udah kadung mereka, dari dulu udah gontok-gontokan gak selesai-selesai gitu. Nah cuman kadang-kadang usaha kita untuk menyatukan, mengakrabkan itu gak gampang juga. Saya punya teman, beliau ini putra mahkota Persis dari Bandung, ya putra mahkota. Kedepannya nanti bakalan jadi ketua umumnya. Saya tanya, Yaki, antum kalau diundang ceramah kan sering isi pengajian. Kalau yang undang panitia maulid mau nggak? Aneh sih nggak masalah. Cuman kalau aneh potretnya disampaikan ke pimpinan Persis, aneh bisa dikeluarin dari Persis katanya. Karena itu haram hukumnya maulid itu dalam pandangan Persis itu. Terus jadi aneh biasanya bilang begini, saya mau diundang ceramah tapi dengan syarat. Pertama nggak boleh ada spanduknya yang tulisannya maulid gitu. Itu kalau bisa jangan dipasang katanya gitu. Yang kedua saya jangan difoto. Itu aja. Kalau iya boleh saya mau ceramah. Maulid dah nggak apa-apa terserah gitu. Nah gitu. Rupanya ini kaum tuanya itu masih sangat kuat dalam hal seperti itu. Anti maulid dan harus maulid gitu. Itu masih sangat kuat gitu. Maka kalau saya sih secara pribadi ya Bu ya, saya ini orang Betawi. Ya orang Betawi maulidan lah pastinya nggak mungkin kan, ya kan? Apalagi haul, tahlilan, orang Betawi gitu loh, ya kan? Ya cuman saya tahu bahwa itu tidak ada dasarnya memang gitu loh. Nah cuman saya diundang, ya kan? Saya bilang begini, daripada saya cuma ngedumel doang dalam hati haram gitu kan, mendingan saya datang aja sekalian. Toh saya diundangnya untuk jadi penceramah kok, ya kan? Maulid Nabi, saya suruh jadi penceramah, saya ceramah aja. Saya ceritakan, tadi itu sudah dibacakan syair yang paling bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Syekh Al-Barzanji itu penyair, dia paham sekali tentang riwayat hidup Nabi. Ngomong-ngomong, bapak-bapak pada ngerti kan tadi yang dibaca itu? Enggak, nah itu dia, saya bilang. Ini waktunya. Jadi maulid di orang Betawi itu setelah tahlil baca Barzanji, kemudian ada mau'idhah hasanah kan. Saya bilang, nih maulid tuh kita belajar nih sirah nabawiyah gini dan biar paham gitu kan. Nah, jadi kita nggak harus melabrak maulidannya.
biarin aja dulu ada itu di situ. Cuman isinya itu kita perbaiki kualitasnya. Tahlilan gitu juga. Saya diundang tahlilan karena saya penceramahnya. Saya datangnya pas udah mau ceramah aja. Yang tahlilan duluan gitu ya. Saya datang belakangan. Kenapa? Masih ngisi pengajian tempat lain. Nah, ntar giliran ceramah saya ceramah gitu. Ceramah lah. Ya saya ceramah tentang apa? Tentang kematian. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Tadi kan yang Bapak baca semua itu kan dikirim untuk yang sudah meninggal kan? Sampai nggak? Saya bilang. Sampai dong. Nah, sampai. Cuman masalahnya nilainya nggak seberapa karena sebagian yang datang itu bacaan Qurannya belum tentu benar, doanya belum tentu benar dan sebagainya. Nah sekarang kita nih nanti jangan ngandelin ditahlilin. Saya bilang. Kita sendiri harus menyiapkan kematian kita, ya. Belum tentu loh anak kita mau mentahlilin kita, gitu kan? Bisa saja berubah, tapi kita nih yang harus siap. Jadi kita rubah di masyarakat pelan-pelan. Saya tidak mengatakan ayo kita perangi tahlil, ya. Tapi yang kita tekankan, ayo kita dalami agama Islam ini. Jalurnya sementara lewat tahlilan, oke aja dulu lah, gitu. Ya, walaupun teman saya yang Persis bilang jangan, ngapain lu tahlil, berarti ikut mazhab itu, gitu kan? Nggak juga, gitu. Nggak harus, gitu. Nggak masalah. Gitu. Wong kepada aliran sesat saja kita harus mendatangi kok. Jadi salah seorang pejabat itu pernah datang ke saya cerita gini, Ustaz, di wilayah aneh itu ada masjid Ahmadiyah. Biasanya sih kalau masjid Ahmadiyah itu kita timpukin, gitu kan? Karena ini aliran sesat. Tapi aneh nggak aneh timpukin, justru kita datengin katanya. Kita bikin sholat subuh berjamaah di masjid Ahmadiyah itu. Sholat subuh gabungan berjamaah. Ya mau nggak mau kan, karena saya pejabat, dia bupati, teman saya ini bupati. Kita bikin subuh berjamaah di masjidnya itu. Mau nggak mau kan dia mesti terima kita kan. Kerahkan masyarakat untuk hadir ke masjidnya Ahmadiyah. Lalu habis sholat subuh ada pengajian. Nah pengajiannya itu intinya meluruskan akidah-akidah yang sesat, gitu. Jadi masjid Ahmadiyahnya nggak perlu kita rubuhin, justru kita isi, tapi isinya isi kita, gitu. Lama-lama Ahmadiyahnya gerah. Akhirnya dia keluar dari masjid itu, ya terserah gitu. Yang penting kita sudah dialogkan gitu di situ kan. Sudah kita dialogkan. Jadi ya udah kita gugur kewajiban gitu. Tapi kalau yang Ahmadiyahnya merasa tercerahkan dengan ceramah kita itu, ya alhamdulillah memang itulah tujuannya. Jadi bukan masjidnya yang kita robohkan, tapi kekeliruan cara berpikirnya lah yang kita luruskan dengan pendekatan yang baik. Itu aja intinya sebenarnya. Baik, alhamdulillah sudah sekitar hampir 2 jam gitu kita mendapatkan banyak ilmu dari Ustaz Sarwan. Semoga ilmu yang bisa diberikan oleh Ustaz tadi bisa kita praktekkan bersama. Mungkin sebelum ditutup, apakah mungkin ada semacam pesan terakhir, closing statement gitu, yang mungkin yang bisa jadi pegangan gitu buat kita menghadapi kehidupan di Tokyo ini terkait. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun khilafiyah itu tidak bisa diakhiri dengan sebuah persatuan, bahwa warnanya harus merah semua, hijau semua, itu tidak bisa. Ya, kalaupun bisa dengan cara dipaksa, pasti ada yang merasa tersinggung atau bagaimana. Oleh karena itu, pertama yang kita ketahui adalah khilafiyah itu pasti terjadi, dan satu-satunya yang paling logis dan paling nalar bisa kita lakukan adalah kita harus menerima, menampung semua perbedaan itu. Kalau bisa kita lakukan sesuatu yang semuanya oke, gitu. Tadi ya contohnya Buya Hamka dengan Idham Khalid, kunut sholat subuh gitu ya. Ya Pak Profesor Buya Hamka itu Muhammadiyah, memang dia tidak kunut. Dalam pandangan beliau kunut itu bid'ah gitu. Tapi beliau memberikan space buat mereka yang mau kunut. Ya perpanjanglah i'tidalnya. Memperpanjang i'tidal itu tidak bid'ah. Yang bid'ah kunutnya, gitu istilahnya kan. Yang bid'ah kunutnya, misalnya kalau menurut dia itu bid'ah itu kunut gitu. Perpanjanglah space untuk orang yang lain gitu. Nah, ini yang perlu kita semakin hari semakin dewasa dalam melihat, dalam memandang sebuah wacana gitu. Nah, itu saja saya kira pesannya, nggak usah jauh-jauh. Tapi kedewasaan itu lagi-lagi
baru akan tumbuh sesuai dengan makin luasnya perspektif kita, ilmu kita, wawasan kita, ya perbandingan mazhab kita, sehingga kita bisa menerima perbedaan itu dengan ikhlas gitu ya, dengan santai, dengan luas, dengan senang hati lah gitu. Toh suatu ketika kita butuh juga loh. Kalau kita bilang sentuhan kulit itu batal gitu, suatu hari kita butuh jangan-jangan gitu ya, yang pendapat yang tidak batal lah gitu. Ya itulah yang harus kita harmonisasikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik Bapak